sama-sama datang dalam ibadah, kita sama-sama bangkit berdiri, dengarkan firman Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Silakan Anda. Selamat pagi. Walaupun tidak banyak jemaat yang datang hari ini, tapi marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan segenap hati dan sanggup dari kita. Kita angkat pujian terlebih dahulu, memasuki gerbangnya. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, Engkau telah mengizinkan kami semua untuk berada di sini memuji dan memuliakan Engkau Bapa. Kami sadar kami adalah manusia berdosa, namun sekiranya Engkau menerima anak yang telah hilang, kiranya Engkau juga menerima kami kembali. Ya Bapa, sebagaimana Tuhan Yesus telah memaafkan perempuan yang berdosa, kiranya Tuhan Yesus juga memaafkan kami semua yang ada di sini. Bapak, saat ini kami akan menaikkan pujian penyembahan bagi Engkau. Kiranya Engkau menerima setiap pujian yang kami lontarkan bagi-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hadirannya dalam ibadah kami hari ini. Maka dari itu kami akan melanjutkan ibadah. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan syukur mulia.
Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kali-kali dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Allah, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
menyenangkan. Mari kita berdiri semuanya. Hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduan kami kepadamu ya Bapa. Hari ini hamba-Mu berdiri di tempat ini dalam sidang jemaat Tuhan di KRI. Kami percaya Tuhan campur tangan, Tuhan sendiri yang berkati, sehingga lewat pemberitaan firman Tuhan yang hari ini yang Tuhan percayakan, jemaat Tuhan diberkati dengan berkat dan pulang dengan sukacita yang berlimpah ya Bapa. Adalah kehidupan kami ini, kami mau belajar supaya kami bisa menyenangkan Tuhan dalam segala hal ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, sembunyikan hamba-Mu pada salib-Mu ya Bapa. Bila nampak-Mu, kemuliaan-Mu yang ada, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Terpuji bagi nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan jemaat Tuhan duduk. Puji nama Tuhan. Hari ini saya diberikan kepercayaan oleh hambanya Bapak Pendeta Baran yang kebetulan hari ini lagi ada urusan ya, pulang kampung. Saudara kasih Tuhan, saya minta maaf sebelumnya. Saya juga lagi nggak enak badan sebenarnya saudara. Semalam itu bergumul. Aduh luar biasa itu. Pas pulang dari nge-grab itu badan sakit semua rasanya. Mandi aja rasanya dingin. Harus dikerikin sama istri saya, minum obat. Tapi malam hari saya tidur, ini kepala sakit sekali saudara. Saya WA sama hambanya Pak Baran, kalau bisa digantiin, aku bilang gitu. Tapi itulah nama satu pelayanan ya, tanggung jawab saudara ya, yang harus kita kerjakan. Bagaimana juga memang adalah satu panggilan yang Tuhan berikan khusus kepada saya saudara. Walaupun hari ini kurang fit, sebenarnya kurang fit banget saudara ya. Dari pagi kepala saya udah kelingan banget, ini rasanya mau jalan itu udah. Saya udah menyerah sebenarnya, saya pengen cari ganti, siapa yang kira menangkin ganti itu. Itulah keinginan daging saudara ya. Tapi Tuhan mengendaki yang lain. Saya minum obat, ya saya harus berangkat, saya berangkat hari ini. Dan saya puji Tuhan, saya sampai di sini. Istri saya udah bilang, bawa anak kamu. Saya bilang nggak usah, saya jalan sendirilah. Nanti saya bawa anak saya bisa terlambat sampai di sini. Soalnya dia kalau mandi bisa lama saudara. Saya berangkat sendiri dalam keadaan dalam kutip kepala lagi pusing juga, tapi ya kita berangkat aja. Puji nama Tuhan sampai di sini ya dalam keadaan baik sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Saudara kasih Tuhan, saya hari ini ingin belajar sama-sama saudara dalam kehidupan kita. Saya sudah mempersiapkan judulnya yaitu Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara, kalau kita dengar konsep perkataan seperti ini, Tuhan yang memberi, lalu Tuhan yang mengambil, tapi ada kata-kata lagi, terpujilah nama Tuhan. Saudara, secara pribadi saya ini, kalau saya jujur, kalau Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil, lalu bilang terpuji nama Tuhan itu susah, saudara. Saya nge-Grab, ada aplikasi itu namanya Grab Plus. Grab Plus saya ternyata nggak ada hilang, saudara. Yang saudara bisa rasakan gimana saudara ya?
Secara pribadi saya rasanya gimana? Bergumul bener, aduh. Kalau Grab standar itu tarifnya kecil dibanding dengan Grab Plus, tarifnya lebih gede, saudara. Itu yang paling pendek aja 22.000. Ya, kalau di Grab standar itu 14.400. Kayaknya nggak bisa diterima, saudara, ini otak. Tapi kenyataannya saya harus menelan seperti ini, saudara. Saya udah telepon, saya sudah ke mana, ke Mas Pion yang dekat Gunung Sahari situ. Akhirnya cuma kata ini, Pak, nunggu sabar aja Pak. Ada panggilan lagi, cek fisik mobil lagi, baru ada. Wah, rasanya gimana? Tapi saudara, bagaimana kita bisa menerima kenyataan seperti ini, saudara? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Apakah kita masih bisa puji nama Tuhan? Apakah kita bisa masih mengatakan puji nama Tuhan? Saudara, kita buka sama-sama. Kita belajar dulu, saudara ya. Satu tokoh yang luar biasa. Saya ingin sama-sama kita belajar, saudara ya. Kita buka Ayub 1 ayat 1. Ayub 1 ayat 1. Dikatakan seperti ini, saudara. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudara, ada 4 kriteria yang dimiliki oleh Ayub, saudara. Ini luar biasa Ayub ini. Dikatakan dia orang saleh, lalu dikatakan dia orang yang jujur, lalu ia takut akan Tuhan, dan juga menjauhi kejahatan. Lalu saya respect pada diri saya sendiri ya, saya bicara dengan diri saya sendiri. Apakah saya layak seperti ini, saudara? Saya respect, saya mungkin boleh dikata salah yang nggak salah-salah bener ya. Kalau saya bilang jujur ya bagaimana? Jauh standarnya, jauh. Tapi Ayub ini adalah orang yang seperti itu, saudara. Hidup, ayat dicatat dalam firman Tuhan, kalau Ayub adalah orang yang saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Lalu bertanya, apa itu saleh? Apa itu jujur? Standarnya kan beda-beda. Saudara, kalau saya katakan saya jujur, belum tentu bisa diterima oleh saudara semua di tempat ini. Kalau saya bilang saya ini orang saleh, belum tentu saudara bisa menerima. Kenapa? Karena standarnya kan beda-beda, saudara ya. Saudara, kita berdasarkan standar adalah Alkitab, saudara. Kita catat tentang Alkitab aja. Kalau orang saleh itu apa sih? Saya mencatat gini, orang saleh adalah memiliki sifat yang baik. Jadi orang saleh itu adalah orang yang memiliki sifat baik, benar, dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Orang saleh itu susah menurut saya ya. Saya secara pribadi susah pada saudara. Orang yang benar, orang yang baik, dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terkadang saya suka ngelawan juga. Ngelawan, saudara. Hari ini saya kasih tugas pelayanan di tempat ini. Saya tadinya udah mau ngelawan. Tuhan, kalau saya bisa keluar, itu saya keluar aja nih. Saya nggak pelayanan nih. Hari ini saya sakit, Tuhan. Badan sakit rasanya, ini pegel, badan pegel semua. Aduh. Semalam tidur itu nggak bisa tidur, saudara. Gelisah kepala, pusing banget. Udah rasanya gimana? Ampun deh. Kalau saya bisa sama-sama baik, ya nggak baik juga kalau begitu. Kenapa? Saya sudah ingin melepaskan tanggung jawab pelayanan. Maka saya katakan, apa saya orang baik? Enggak juga. Tapi Ayub memiliki sifat yang seperti ini, saudara. Luar biasanya Ayub. Lalu yang kedua adalah jujur. Jujur berarti memiliki sifat yang benar, adil, dan tidak menipu orang lain. Orang yang jujur itu orang yang tidak pernah menipu. Saya yakin coba Tuhan di tempat ini orangnya jujur ya, nggak suka menipu. Itu yang harus kita miliki dalam kehidupan ini.
Seperti Ayub, saudara. Memiliki sifat yang seperti ini. Dan dikatakan takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, saudara. Takut akan Tuhan itu ada satu hal yang harus kita miliki. Terlebih kita adalah anak-anak Tuhan, saudara. Kita harus memiliki takut akan Tuhan. Maka kita nggak berani yang namanya kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Lalu kita ingin berbuat curang. Kita diingatkan. Jadi anak Tuhan harus adalah takut akan Tuhan. Bukan takut pada manusia, tapi takut akan Tuhan. Firman Tuhan katakan jelas, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Baik yang baik, jahat, baik yang jahat. Tuhan itu melihat kepada kita semua. Apa yang kita lakukan hari ini Tuhan melihat, saudara. Dan Tuhan menilai. Apakah kita orang takut akan Tuhan? Apakah kita orang yang jujur? Apakah kita orang yang saleh di hadapan Tuhan? Tuhan melihat. Oleh karena itu, mari saudara kasih Tuhan. Pada saat kita hidup yang berkenan di hadapan Allah seperti inilah yang Tuhan inginkan. Saudara, saya katakan sekali lagi. Hidup kita adalah sementara dalam dunia ini, saudara. Nggak ada yang kekal. Saudara memiliki segala sesuatunya ada. Tapi saya katakan pasti suatu saat saudara akan tinggalkan itu semua. Nggak mungkin saudara bawa itu semuanya. Baik itu harta benda, baik itu apapun juga itu harus kita tinggalkan pada saat kita dipanggil pulang. Saudara. Oleh karena itu pergunakanlah waktu ini sebaik-baiknya. Supaya kita berkenan di hadapan Allah. Saudara, Ayub yang memiliki sifat yang seperti ini, lalu mengalami satu musibah yang luar biasa. Menurut saya sudah luar biasa banget itu. Iblis itu luar biasa, saudara. Ya, anaknya mati semuanya. Ya, kalau saudara baca terus dalam firman Tuhan ini, anak-anak lelaki semuanya ada tewas, yang perempuan ada tewas. Harta bendanya habis semuanya. Ludes. Nggak ada sisa satupun. Habis itu bukan sampai di situ aja. Firman Tuhan mencatat, saudara. Ayub memiliki satu penyakit. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu pada borokan, saudara. Yang rasanya gatel, sakit, dia harus garuk-garuk pakai itu. Ya, harus garuk terus digaruk karena apa? Penyakitnya seperti itu, saudara. Pertanyaan pada diri kita, apakah kita masih bisa mengucap syukur sama Tuhan? Apakah kita masih bilang Tuhan adalah Tuhan yang baik dalam kehidupan kita ini? Pada saat kita mengalami hal seperti itu. Tapi beda dengan Ayub, saudara. Beda dengan Ayub. Ayub bisa mengatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Saudara, pada ayat yang ke-20 dan sampai ke-22 dikatakan demikian. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudara, situasi dan kondisi yang seperti ini yang Ayub terima, saudara. Tapi dia masih bisa mengatakan seperti itu. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku harus menghadap kepada Allah. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan, saudara. Kalau saya berpikir secara pribadi, secara pikiran saya secara diterima, saya nggak bisa menerima seperti itu, saudara. Nggak mungkin saya bisa menerima. Kenapa?
Masa semuanya pada nggak ada, saya masih bisa ngomong seperti itu? Jauh banget itu saudara ya. Jauh banget. Saya hanya Grab Plus aja nggak ada, udah kayak jenggot ini kebakar saudara. Bingung banget. Itu baru sesuatu yang sepele ya saudara ya. Tapi masih bisa jalan, kita punya aplikasi masih bisa pakai. Saudara, tapi Ayub mengalami situasi dan kondisi yang luar biasa saudara. Anak semuanya pada mati. Harta bendanya pada nggak ada. Penyakitan, tapi dia masih bisa katakan puji nama Tuhan. Dan Alkitab mencatat bahwa apa yang dilakukan oleh Ayub ini tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ayat yang mencatat hal seperti itu. Konsekuensi dalam kehidupan ini, saudara, saya katakan sekali lagi, konsekuensinya harus kita pikirkan baik-baik. Bahwa segala sesuatu yang kita hadapi, saya katakan sekali lagi adalah sementara, saudara ya, tidak ada yang kekal. Oleh karena itu kita harus berpikir, kita harus punya pola pikir dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita bisa menyenangkan Tuhan. Apa bagaimana kita bisa melayani Tuhan dengan segenap hati kita. Saudara, saya mencatat ada 3 hal yang harus kita ketahui, saudara. Pengakuan daripada Ayub ini, saudara. Yang pertama, pengakuan kedaulatan Tuhan dalam segala hal. Ayub pada saat mengalami situasi dan kondisi seperti ini, Ayub mengakui bahwa kedaulatan Tuhan adalah hak penuh atas kehidupannya. Tuhan ini berdaulat atas kehidupan kita, saudara. Jadi kita harus membanggakan diri kita ini. Saya ini orangnya paling ganteng, ya, pakai dasi, bajunya panjang gitu. Dibandingkan dengan orang lain saya paling ganteng. Saudara, bukan daulat itu, saudara. Itu menyombongkan diri. Tapi kita harus pikir dalam kehidupan kita bersyukur karena kita memiliki segala sesuatu yang kita bisa berikan kepada jemaat Tuhan. Yang bisa kita berikan untuk Tuhan, nama Tuhan untuk bisa dipermuliakan. Maka kita harus berpikir dan mengakui kedaulatan Tuhan dalam segala hal. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub memahami bahwa semua yang ia miliki berasal dari Tuhan. Dan Tuhan berdaulat penuh untuk mengambilnya kembali. Saudara, ini satu pengakuan yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Pada saat Tuhan mau ngambil segala sesuatu yang kita miliki, kita harus mengakui, itu kedaulatan Tuhan. Yang harus kita melepaskan, ya udahlah. Tapi kan susah sebenarnya, saudara ya, susah. Tapi bagaimanapun juga kita harus berpikir bahwa kedaulatan Tuhan itu adalah yang utama, saudara. Semua pasti pengen sehat, nggak mungkin pengen sakit, saudara. Tapi pada saat kita mengalami sakit, apakah kita masih bicara, terpujilah nama Tuhan? Apakah kita masih bersyukur sama Tuhan? Saudara, pengakuan itu harus kita miliki dan hati yang penuh dengan sukacita. Saudara, oleh karena itulah kita harus memiliki iman yang kuat. Iman yang kuat. Firman Tuhan dikatakan, kalau engkau memiliki iman sebiji sesawi aja, maka Tuhan Yesus katakan, kamu mengatakan pada gunung itu pindah, gunung itu akan pindah, saudara. Allah tidak menginginkan kita yang gede-gede, ya saudara ya, benar nggak? Firman Tuhan katakan sebiji sesawi, saudara bisa pikir, bijinya paling kecil ini, saudara. Iman yang kecil aja kita miliki, tapi kita memiliki iman yang kuat, iman yang tangguh, maka kita bisa mengatakan, hai gunung, pindahlah gunung itu. Tapi selama saya hidup dalam dunia ini,
Nggak ada orang Kristen yang bisa mindahin gunung, saudara. Kalau saya berpikir, oh, berarti imannya nggak ada yang bikin sesal. Saya pun nggak seperti ini. Saya sebagai hamba Tuhan mungkin ya itulah kenyataan dalam kehidupan saya seperti ini, saudara. Saya nggak kata, ya itulah gitu. Saya juga imannya masih kecil, saudara. Nggak kuat juga. Kalau lagi sakit seperti ini, ampun, saudara. Pengennya, udahlah, cari orang yang bisa gantiin saya. Tapi kenyataannya, yang harus kita jalani, saudara. Ya, harus kita jalani. Habis dari sini nanti saya ketemu, saya punya jemaat, harus kita beliin, kemarin ya puji Tuhan ya, kita bikin acara 17-an segala, lalu kita bikin acara syukuran. Dan nanti pulang dari sini saya akan pergi dengan jemaat membelanjakan sesuatu. Saya lagi gak enak begini, tapi ya udah saya kerjakan. Karena apa? Panggil pelayanan saya seperti ini, saudara. Pengennya nggak pengen kerjain, teman. Yang itulah yang harus Tuhan saya lakukan, ya saya lakukan gitu, saudara. Dia habis dari sini saya langsung pulang, bawa mobil, saya langsung ketemu sama saya punya besan, pergi beli sembako, saudara. Buat keperluan satu jemaat yang kita akan bantu, saudara-saudara. Jadi saya punya prinsip dalam pelayanan saya, kalau bisa memberi, kita memberi, saudara. Jadi saya punya prinsip pelayanan, sebisa mungkin jemaat yang saya layani adalah jemaat yang bisa saya berkati, saudara. Jadi saya sama besan saya mungkin pergi, belikan ini jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan pada saya adalah jemaat yang miskin. Jadi ya dia buka warung seadanya, saudara ya. Dia tanya, Pak, kita tolong ya Pak? Ya kita tolong. Ada dana Bu? Ada, ya udah kita tolong. Ya dana dari mana? Tuhan yang memberi. Kita percaya Tuhan yang memberi. Gak ada yang bisa nutupi, saudara. Berkat itu mengalir. Saudara, bagaimana? Kalau kita baca di Roma 11 ayat 36. Saudara, Roma 11 ayat 36. Dikatakan seperti ini. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, segala sesuatu yang kita miliki ada dari Dia, saudara. Maka saya katakan tidak perlu kita banggakan itu, saudara. Nggak perlu kita banggakan, karena itulah Tuhan berikan. Tapi pada saat Tuhan mau ngambil, saudara jangan putus asa. Saudara jangan langsung ngerutus, saudara. Tapi bisa kita mau belajar seperti Ayub. Tetap kita mengatakan, puji nama Tuhan. Segala sesuatu adalah miliknya Tuhan. Ya saudara, yang kedua, tetap menyembah di tengah penderitaan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan ini bener apa enggak ya? Kalau kita menderita, apa kita masih bisa menyembah kepada Tuhan? Tapi sungguh saudara, kalau Ayub itu memiliki sifat yang benar-benar, ya saudara, di ayat yang ke-20, ia tidak memberontak, tidak mengutuk nasib, tetapi ia sujud dan menyembah Allah. Kalau secara pribadi diri saya, ya saya pasti udah mulai menggerutu, cari jalan gimana caranya, saudara ya. Aduh, kok saya punya Grab hilang satu gitu kan. Saya cari caranya gimana itu. Tapi Ayub nggak seperti itu, saudara. Dia tahu. Dia tahu. Dia malah sujud menyembah kepada Tuhan. Saya mau belajar seperti ini, saudara. Benar saya mau belajar. Maka saya harus menerima kenyataan dalam hidup. Saudara, kalau orang masih bisa menerima kenyataan hidup, saya katakan sekali lagi, orang itu adalah orang yang diberkati sama Tuhan.
orang yang bisa menerima kenyataan hidup ini adalah orang yang diberkati Tuhan. Tapi kalau orang yang sudah tidak bisa menerima kenyataan hidup, orang itu langsung akan end di dalam dunia ini, saudara. Saya nggak, saudara. Pada saat kita bisa menerima satu kenyataan, contohnya ada saudara dari istri saya sendiri, saudara, umur udah 80 lebih lah. Dia punya pelayanan dari muda, saya tahu sendiri, saudara. Itu luar biasa dipakai sama Tuhan. Dulu saya di GPI, saya lihat nih hamba Tuhan ini pelayanan di GPI, anaknya diberkati luar biasa, saudara. Jadi seorang yang top lah. Tapi pada saat anaknya menjadi top ini, akhirnya dijatuh, saudara. Kepalanya kebentur lantai, akhirnya hidup segan, mati tak mau, ya seperti itu, saudara. Jadi orangnya tidak mengetahui dirinya sendiri, saudara. Udah hidupnya seperti itu aja. Jadi orang yang top akhirnya dijatuh, saudara. Bapaknya yang tadinya pelayanan luar biasa itu habis semuanya, saudara. Dia punya apartemen, semuanya habis. Dan akhirnya, saudara, saya katakan orang yang tidak bisa menerima kenyataan dalam hidup ini, dia lompat terjun. Dia pikir ada Superman. Dari tingkat 8, dia lompat ke bawah. Dia pikir bisa terbang, saudara, kita nggak bisa terbang. Nyawanya yang terbang. Mati, saudara. Mengenaskan. Sampai saya bisa enggak, saya jujur aja, saya nggak pernah bisa menerima kenyataan seperti ini. Kenapa? Saya tahu ini orang gitu loh, bukan saya nggak tahu. Pelayanan nggak sungguh-sungguh, tapi bisa mengakhiri hidupnya seperti ini, saudara. Saya katakan sekali lagi, kalau Ayub menerima kenyataan, maka Ayub menyembah kepada Tuhan, sujud sembah kepada Tuhan. Dan pada saat Ayub tidak bisa menerima kenyataan, saya percaya, saudara, dia juga ambil tali, saudara, mungkin ya, ambil tali, dicari pohon tauge mana nih, mati di pohon tauge, saudara. Tapi Ayub menerima kenyataan. Maka saya katakan sekali lagi, hidup kita ini adalah hidup yang indah yang Tuhan berikan kepada kita. Maka kita pergunakan hidup kita untuk melayani Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kita miliki adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Pergunakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Kalau Tuhan sudah mau mengambil, kita berikan dengan tulus hati kita. Bisa menerima kenyataan seperti itu. Saudara, Ayub juga menerima kenyataan. Dia tidak berbuat dosa, dia justru sujud dan menyembah kepada Tuhan. Habakuk 3 ayat 17 sampai ke 18. Habakuk 3 ayat 17 sampai 18 dikatakan seperti ini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Sekalipun hidup saya ini kembang kempes, ya saudara, kembang kempes, hari ini bisa makan, besok kita puasa, namanya kembang kempes. Tapi aku mau beria-ria kepada Tuhan. Itu yang harus kita pelajari dalam kehidupan ini. Yang ketiga, saudara, yang ketiga adalah tidak menyalahkan Allah, tetapi tetap mempercayainya. Ayub dalam keadaan yang seperti ini, Ayub datang dan berkata, tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ayub 1 ayat 22. Tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah. Saudara, ini perkataan ini kadang-kala saya pakai dalam kehidupan sehari-hari, saudara ya. Kalau kita lagi terima berkat, pasti dong kita akan ucap syukur. Wah, terima berkat nih. Aduh, anak saya puji Tuhan ya, puji Tuhan banget.
anak saya yang ke satu ini, saya punya cucu satu, dan puji Tuhan, ya pada dalam doa ya, akan ada cucu yang kedua, saudara. Saya bersuka sekali, saudara, bersuka cita, saudara, bersuka cita. Mau dapat cucu lagi satu, masih diproses, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, bersuka cita penting dalam kehidupan kita. Tapi pada satu hari, kalau Tuhan mau mengambil, jangan bersungut-sungut. Kenyataannya enggak seperti ini kan, saudara ya. Kalau lagi sehat kita masih bisa mengucap syukur, tapi pada saat sudah sakit, apa kita masih bersyukur? Ayub melakukan seperti itu. Dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Dia malah mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya, kita menyerahkan nama Tuhan. Yesaya 55 ayat 8 sampai ke 9. Sebab rancanganku bukan rancangan seperti tingginya langit dan bumi, demikian tingginya jalan dan jalan. Rancangan Tuhan. Kita harus hormati rancangan Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang menerima, terpujilah nama Tuhan. Rancangan Tuhan itu rancangan yang Tuhan berikan kepada kita. Ada rancangan yang damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana kita bisa meresponnya, saudara? Dalam kehidupan memang tidak mudah, ya. Dan kehilangan ada bagian dalam perjalanan iman. Namun seperti Ayub, kita dipanggil untuk tetap percaya, menyembah dan mengakui kedaulatan Tuhan. Tuhan yang memberi berkat dan Tuhan yang sama saat Ia mengizinkan pencobaan. Dalam semua itu, marilah kita tetap berkata, terpujilah nama Tuhan, sebab di balik setiap luka dan duka ada rancangan Tuhan yang kekal dan penuh dengan kasih. Percaya ke dalam kehidupan kita. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah bagi nama Tuhan. Saudara, kesedihan dalam kehidupan kita, tanda kita keputusasaan dalam kehidupan. Ayub menunjukkan kesedihan yang dalam atas kehilangan segala sesuatunya, saudara. Dikatakan dia merobek bajunya, lalu dia mencuput jenggotnya, saudara. Ya, dan dia sujud menyembah kepada Tuhan. Itu bukti. Ya, buktinya Ayub kepada Tuhan, dia mengasihi Tuhan. Ya, dia sobek baju karena pada saat dia mendengar anaknya mati, harta bendanya habis semuanya. Yang dilakukan oleh Ayub pertama kali adalah dia sobek semua bajunya, dia sujud menyembah kepada Tuhan. Saudara, dalam segala sesuatu, ya, yang harus kita miliki dalam iman kita kepada Tuhan adalah bagaimana kita bisa menerima dan merespon segala sesuatunya itu. Amin, puji nama Tuhan. Mari saudara kita sama-sama bangkit berdiri. Saya undang para penyanyi, saya undang para musik maju, kita nyanyikan sehati sebagai hamba. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku dari kesulitan, inilah yang ku punya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemana ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai
selamanya. Kita nyanyikan dari awal lagi. Dengan sungguh-sungguh kita di hadapan Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku datang. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana yang ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang kupunya ya Tuhan, adalah kami sebagai hamba-hamba Tuhan yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ajarkan kami ya Tuhan untuk boleh memahami dalam setiap kehidupan kami ini, bahwa kami adalah hidup di dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Oleh karena itulah kami boleh bisa menyadari ya Tuhan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Maka kami boleh mengatakan terpujilah bagi nama Tuhan selama-lamanya. Ajarkan kami menyadari ya Tuhan, bahwa semuanya adalah Tuhan berikan kepada kami, merupakan satu bagian yang Tuhan percayakan untuk kami bisa mengelola, untuk bisa kami manfaatkan, dan kami bisa pergunakan semuanya ini Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan pada saat kami Tuhan harus menerima satu kenyataan Tuhan mengambil itu, maka ajarkan kami untuk tidak bersungut-sungut ya Tuhan, tetapi kami mau belajar menerima satu kenyataan ini. Ya Bapa yang Tuhan yang Maha Tinggi, Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang campur tangan firman Tuhan sampai di sini. Tetapi firman itu akan terus merembet dalam kehidupan kami, dan kami boleh memahami dalam kehidupan kami bahwasanya Engkau mengasihi kami ya Bapa. Terima kasih. Kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Paran yang ada di Kalimantan. Tuhan tolong dan Tuhan pimpin apapun yang hamba Tuhan kerjakan di Kalimantan ini. Hamba-Mu percaya Tuhan diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah bagi nama-Mu untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Bapa yang surga, terima kasih untuk kesempatan di minggu siang ini Tuhan. Kembali kalau kami ada di tempat ini, di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Semua karena kemurahan, semua karena kasih anugerah Tuhan buat kami. Terima kasih juga untuk penyertaan, juga untuk firman yang sudah Engkau dengarkan lewat Bapak Pendeta Toto. Kami kembali diingatkan di siang ini Tuhan. Lewat seorang hamba Tuhan yang luar biasa, lewat seorang Ayub Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulannya, apapun yang menjadi permasalahan dalam hidupnya yang dihadapi Ayub, dia mampu untuk melewati itu semua karena percaya bahwa campur tangan Tuhan dalam hidupnya. Dia percaya bahwa Tuhan yang berotoritas penuh dalam hidupnya, dan dia bisa melewati sesuai dengan apa yang dicatat di Alkitab. Pada akhirnya Tuhan yang memberkati dengan luar biasa. Begitu juga buat kami semua di tempat ini Tuhan, buat semua sidang jemaat. Kami juga imani, yakin, kami percaya apapun juga yang menjadi pergumulan kami saat ini, apapun yang menjadi persoalan hidup kami saat ini Tuhan, kami dengan segala kerendahan hati kami mau menyerahkan setiap langkah hidup kami ke depan. Masa depan kami sepenuhnya Tuhan. Kami mau percayakan kedatangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang sendiri berotoritas penuh dalam hidup kami. Tuhan sendiri yang akan memimpin setiap langkah hidup kami. Yang pada akhirnya kami juga percaya, kami imani. Kami juga akan diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Dan kami pada akhirnya menjadi berkat buat sesama kami Tuhan. Tuhan yang tolong apapun yang saat ini, yang setiap sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, yang mereka hadapi, yang kami semua hadapi, baik dalam persoalan ekonomi, persoalan rumah tangga,
persoalan pekerjaan, maupun persoalan masa depan anak-anak kami. Sepenuhnya sekali lagi Tuhan, kami mau percayakan dalam tangan kasih Tuhan. Buat pendeta Toto yang saat ini, yang sudah melayani Tuhan, walaupun dalam keadaan fisiknya yang kurang fit, biarlah Tuhan yang tolong campur tangan. Tuhan yang berkati dalam kehidupan pendeta Toto bersama keluarga Tuhan. Untuk sakitnya saat ini juga Tuhan urapi, Tuhan jamah, Tuhan disembuhkan. Dan Tuhan sendiri yang perhitungkan untuk pelayanan Bapak Pendeta Toto di tempat ini maupun di gereja di luar Tuhan. Tuhan yang tolong. Kami juga teringat untuk hamba Tuhan, Kepala Sidang di tempat ini, Pendeta Parat, yang saat ini ada di luar kota dan sore ini akan perjalanan pulang ke tempat ini Tuhan. Tuhan juga lindungi sertai beliau dan perjalanannya. Kiranya semua perjalanan dengan baik, perjalanan aman, lancar, selamat ke tempat ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk sidang jemaatmu di tempat ini, dalam keluarga dan pribadi lepas pribadi. Kiranya Tuhan juga terus pimpin setiap langkah kami semua. Tambah-tambahkan iman kami. Terlebih lagi kuatkan teguhkan iman kami agar kami terus bisa melewati hari lepas hari. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami. Di saat yang akhir ini Tuhan, banyak hal-hal yang tidak kami lihat lebih baik, tapi tetap kami percayakan masa depan bangsa ini. Biarlah Tuhan yang berotoritas penuh untuk bangsa ini. Tuhan sendiri yang memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik. Kiranya hikmat Tuhan yang turun ke atas setiap pemimpin di negeri ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami juga akan pulang ke rumah kami masing-masing. Sebagaimana saat kami datang dalam keadaan baik dan keadaan sehat. Kiranya Tuhan juga yang pimpin sertai dan perjalanan pulang kami semua dalam keadaan baik dan keadaan sehat. Dan di hari-hari yang akan datang, kiranya kami kembali bisa hadir di tempat ini untuk beribadah kembali, untuk memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan. Sebelum kita akhiri, saya akan bacakan firman Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan di kamu. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Mari kita jemaat Tuhan angkat anak-anak kita lebih tinggi dari kepala kita. Dan lihatlah Tuhan yang memberikan kepada kita semua. Tuhan mengangkat kita terus menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan senantiasa berikan kita kekuatan dan kemenangan. Tuhan berikan kita melampaui segala persoalan dalam kehidupan ini. Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan, kesehatan sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak terima kasih.